Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Nurlaiha Ibrahim. Di sini saya ingin memberikan sedikit pendapat dan refleksi saya terkait pertanyaan dan pernyataan, perlukah perempuan berfilsafat atau perlukah perempuan belajar filsafat. Nah, terkait pertanyaan ini, menurut saya secara pribadi, filsafat bagi siapa saja tanpa mengenal dia itu laki-laki atau dia itu perempuan itu sangat penting. Nah, karena yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain itu terletak pada keberpikiran. Nah, keberpikiran ini dibangun melalui proses dan metodologi atau melalui sistem sistem berpikir. Nah, di filsafat itu dia merupakan cabang ilmu yang memfasilitasi atau yang mengajarkan itu. Nah, untuk perempuan, karena perempuan ini kan punya kecenderungan subjektivitas dan kecenderungan perasaan-perasaan yang sangat kuat, yang terkadang ketika perempuan itu mengambil keputusan itu lebih didominasi oleh perasaan-perasaan atau kecenderungan-kecenderungan subjektif. Nah, ini di satu aspek juga cukup berbahaya bagi perempuan, karena perempuan ini rentan, kalau saya bilang rentan dalam posisinya dia entah itu di publik maupun di lingkungan domestik gitu. Jadi perempuan harus punya struktur atau cara pandang yang mandiri, yang ini harus dibangun melalui filsafat, karena cara pandang yang kritis atau kemandirian dalam berpikir, kemandirian dalam mengambil keputusan itu tidak bisa terbentuk begitu saja, tetapi harus melalui stimulus-stimulus gitu, stimulus-stimulus dan proses-proses yang dilewati oleh seorang perempuan. Nah, dalam banyak hal perempuan terjebak dalam keputusan-keputusan yang diambil atau pilihan-pilihan yang diambil tidak berdasarkan satu proses analisis atau satu proses berpikir terhadap jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah, sehingga dalam banyak hal dan dalam banyak kasus perempuan terjebak dengan kondisi-kondisi seperti itu. Nah, sebenarnya filsafat ini kan bukan ilmu yang kaku ya, sebagaimana yang sering kita kenal bahwa filsafat itu ilmu yang kaku, kemudian tidak realistis, dan orang-orang yang di filsafat itu cenderung hanya Tuhan yang dibahas. Sebetulnya bukan itu saja yang bisa dipelajari di filsafat. Filsafat bahkan bisa kalau yang saya alami, filsafat itu sangat berkorelasi kuat dengan wahyu, kemudian dengan agama. Bahkan agama harus dibangun di atas nalar kritis. Nah, dengan semua aspek kehidupan dan berbagai cabang ilmu pengetahuan, filsafat ini menjadi semacam pondasi semua pengetahuan, karena dengan filsafat ini kita bisa mempertanyakan banyak hal atau meng-cross-check data, meng-cross-check informasi, atau melacak suatu pandangan yang mengatakan misalnya perempuan begini, perempuan begitu, kita harus begini, kita harus begitu. Nah, saya kira di situ fungsi atau urgensi filsafat bagi seorang perempuan. Jadi filsafat bisa mengantarkan perempuan
pada suatu kemandirian berpikir dan keputusan-keputusan yang punya orientasi atau punya dimensi yang lebih luas yang bisa dilihat dari berbagai aspek, sehingga perempuan tidak terjebak dengan keputusan atau pilihan yang terlihat nampaknya bagus tapi sebetulnya itu merugikan atau punya dampak negatif. Mungkin begitu menurut saya, berdasarkan pengalaman atau apa yang saya rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.